Assalamualaikum Bu Alfia, bagaimana kabarnya hari ini? Oh, waalaikumsalam. Alhamdulillah Pak, kabar saya baik-baik. Terus pundi kabare sampean sendiri Bapak? Alhamdulillah Bu, kabar saya juga baik-baik saja. Bu Alfia, kelihatan Bu Alfia, kelihatannya kok ada masalah Bu ya dari kesehariannya kan kelihatannya kok nggak seperti biasanya kayak ada sesuatu masalah gitu. Gitu Bu. Iya betul Pak. Kemarin itu saya mencari Bapak dan alhamdulillah bisa ketemu Pak Isman di sini. Gini loh Pak. Nah, saya itu ada masalah sedikit tentang kegiatan pembelajaran yang saya lakukan di kelas. Apakah kira-kira Bapak bisa memberikan masukan atau solusi terkait masalah saya hadapi? Mohon lupa ya, jika seandainya saya mengganggu kesibukan Pak Isman, saya mohon maaf. Insya Allah ada waktu Bu. Saya tidak keberatan kok. Saya tidak keberatan kok Bu. Terima kasih ya Pak. Jadi begini, beberapa hari belakangan ini saya sering tidak nyaman Bapak. Pikiran saya itu nggak bisa tenang terkait masalah yang saya hadapi tersebut. Oh, coba sih Ibu ceritakan ada masalah apa sehingga kok Ibu kelihatannya kok ya nggak seperti biasanya. Barangkali nanti saya bisa bantu Ibu Alfia untuk mengatasi permasalahan tersebut. Iya Pak Isman, saya berharap saya akan mendapatkan ketenangan setelah nanti saya bisa menceritakan keluh kesah saya kepada Pak Isman. Mungkin bisa diceritakan Bu, apa ada masalah Bu apakah terkait dengan siswa atau mungkin terkait dengan sesama guru atau dengan kepala sekolah Bu? Bisa diceritakan Bu, ada masalah apa Bu? Begini Pak, ketika saya mengajar di kelas 2, kebetulan sekarang saya kan ditugasi oleh Ibu Kepala Sekolah mengajar di kelas 2. Nah, biasanya itu kan saya itu mengajar di kelas tinggi. Lah, ini tuh saya kaget mengajar di kelas 2. Ini anak-anak kok rame, membuat gaduh sehingga saya itu tidak bisa fokus untuk memberi materi pelajaran. Kira-kira solusinya itu bagaimana ya Pak Isman ya? Barangkali Bapak bisa memberi solusi? Oh, jadi awalnya itu kan Bu Alfia itu mengajar di kelas tinggi Bu, nggih, di kelas 6 Bu, nggih. Biasanya di Iya, kelas 6 nggih. iya. Kemudian terus Makanya saya kaget mengajar di kelas 2 kok seperti ini. Biasanya kalau kelas tinggi kan oh, anak-anak itu tertib. Lah kelas 2 ini kok gaduh gitu loh Pak anak-anak sehingga saya tidak oh, bisa fokus. berarti kan ada pembeda kalau kita mengajar di kelas atas atau di kelas 6 dengan kita mengajar di kelas bawah. Kira-kira Bu Alfia sudah pernah membuat cara atau metode apa yang untuk mengatasi siswa yang ramai tersebut Bu? Khususnya untuk di kelas 2 Eh, itu. apa ya Pak ya? Rencana saya itu saya mengatasi anak yang ramai itu dan gaduh itu saya membuat itu loh Pak, kesepakatan kelas. Sebelum pelajaran saya akan membuat kesepakatan kelas. Oh, selain kesepakatan kelas mungkin ada cara lain selain itu yang bisa diterapkan untuk mengatasi siswa-siswa Ibu tadi yang di kelas 2 yang katanya selalu gaduh atau ramai tadi. Iya Pak, rencana saya itu anak-anak itu akan saya kelompokkan menurut itu Pak, karakteristik mereka, ya karakteristik mereka, yaitu dengan menerapkan pembelajaran itu loh Pak, berdiferensiasi, itu rencana saya. Kalau boleh tahu itu kegiatan berdiferensiasi itu kegiatan yang bagaimana Bu ya? Terus langkah apa yang Ibu harus lakukan untuk melakukan kegiatan tersebut? Eh, Kegiatan berdiferensiasi itu kan kegiatan yang itu Pak, mengelompokkan anak, berdasarkan minat anak. Lah, langkah awal yang saya lakukan itu saya akan melakukan tes asesmen diagnostik awal, Pak, yaitu saya bisa mengetahui kemampuan dan karakteristik siswa sehingga
saya mengelompokkan siswa itu tersebut berdasarkan karakteristik siswa masing-masing. Oh, berarti Ibu melakukan kegiatan diferensiasi yang di dalam kegiatan itu Ibu melakukan tes asesmen diagnostik ya. Iya, Terus Pak. kemudian yang dimaksud dengan pengelompokan sesuai karakter itu yang bagaimana, Bu? Kan di situ kan Yang anak-anak dimaksud kecil kan di situ kan ada anak-anak kecil kan di itu apa? Yang dimaksud dengan pengelompokannya sesuai dengan karakter itu yang bagaimana, Bu? ya ini Pak, saya kelompokkan ya anak-anak itu mana anak-anak yang sudah lancar membacanya, mana anak-anak yang belum lancar membacanya, mana anak-anak yang suka menggambar itu saya kelompokkan sendiri, dan mana anak yang perlu bimbingan itu saya kelompokkan sendiri. Jadi nanti kita bisa milah-milah berdasarkan karakteristik mereka sendiri, lebih enak Pak nantinya. Oh, Itu berarti rencana di saya. kelompok. Oh, rencana. Terus untuk mengelompokkan siswa tersebut mungkin Ibu melibatkan siapa, Bu? Mungkin ada bantuan yang teman yang lain atau gimana? Oh ya Pak, untuk mengelompokkan anak-anak tersebut itu nantinya saya akan meminta bantuan kepada teman saya atau rekan guru saya ya untuk mengelompokkan siswa yang ada di kelas saya. Nah, berarti intinya kan Ibu meminta bantuan kepada teman sejawat. Iya. Iya, teman saya. Terus bagaimana, Bu, tanggapan teman Ibu ketika diminta Bu Alfiah ini? Ya, alhamdulillah Pak, teman saya itu dengan senang hati membantu saya karena mereka itu paham sekali bagaimana kondisi anak-anak kelas 2 yang apa namanya sering membuat gaduh, yang rame karena anak kelas 2 itu anak yang super, ya super nakal, super banyak dibanding dengan kelas-kelas yang lain, sehingga ketika teman-teman saya mintai bantuan itu mereka dengan senang hati karena tahu kondisi kelas saya itu bagaimana. Begitu ya. Terus bagaimana langkah yang Ibu lakukan? Apakah bisa membuat siswa itu kondusif, Bu? Ya Pak, alhamdulillah apa namanya dengan metode yang saya buat itu alhamdulillah anak-anak itu biasanya yang gaduh itu hampir 50% dengan metode yang saya buat itu sehingga mungkin masih ada tersisa 1 atau 2 anak atau 3 anak yang masih membuat gaduh, tapi ya belum lah Pak, Oh, wajar ya, Bu ya. Maksudnya dari tidak ada sekian anak masih perubahan ada yang signifikan. perubahan ya. Ya. Oh, ya. Jadi saya pikir juga ada benarnya juga, Bu. Jadi setelah Bu Alfiah bercerita, sekarang bagaimana perasaannya Ibu Alfiah? Alhamdulillah Pak, dengan saya apa namanya bercerita sama Bapak, apa namanya perasaan saya itu lebih nyaman ya, lebih tenang. Akan tetapi itu Pak, apa namanya masih sedikit mengganjal di hati saya, masih agak resah ya, karena kepikiran terus bahkan apa namanya terkait dengan masalah ini sehingga akibatnya pekerjaan yang lain itu apa ya agak terbengkalai sih Pak. Hmm. Lalu kira-kira apa, Bu, yang membuat Ibu merasa masih ada yang apa ya istilahnya itu nggak bisa apa ya nggak bisa tenang gitu atau mungkin nggak bisa sedikit fresh gitu? Iya sih Pak, karena kan masih ada 3 anak ya yang masih membuat gaduh di kelas, yang masih super nakal, yang belum bisa saya kendalikan, sehingga apa ya saya itu yo apa namanya masih apa ya ada resah sedikit dalam hati saya, meskipun sudah saya lakukan dengan apa namanya dengan metode tersebut, tapi masih ada 3 anak itu yang buat saya masih resah dan tidak nyaman gitu loh, Pak. Oh, begitu. Jadi selanjutnya dari apa yang sudah kita bicarakan ini tadi, lalu rencana Ibu Alfian selanjutnya bagaimana? Iya, Pak, apa namanya, saya akan merapatkan kesepakatan kelas dan pembelajaran itu apa namanya berdiferensiasi ya tersebut setiap pelajaran yang saya berikan saya akan melakukan pembelajaran berdiferensiasi dengan harapan anak-anak itu bisa tertib, bisa menerima pelajaran sehingga
apa namanya, saya itu bisa itu loh Pak, apa, lebih fokus dalam mengajar. Gitu Bu ya. Iya. Ya Bu, ya itu Bu memang merupakan salah satu rencana yang bagus. Lalu kira-kira apakah masih ada yang lain yang akan Ibu Alfiah lakukan selain rencana itu tadi? Iya Pak, itu apa namanya, saya itu punya berencana untuk menemui Ibu Kepala Sekolah untuk memberikan masukan kepada beliau yang nantinya akan disampaikan pada saat rapat sekolah bahwa kita itu untuk menggunakan itu loh Pak, pembelajaran berdiferensiasi ya di apa namanya di setiap kelas. Itu usulan saya untuk Ibu Kepala Sekolah pada rapat. Oh, gitu ya. Oh, berarti intinya kan Ibu menemui kepala sekolah untuk menyampaikan tentang Iya. pembelajaran diferensiasi. Terus kemudian Bu, bagaimana dengan proses kegiatan belajar mengajar yang Ibu Alfiah lakukan selanjutnya? Itu Pak, saya akan membuat itu apa namanya kesepakatan kelas dan pembelajaran berdiferensiasi untuk mengatasi anak yang ramai dan gaduh dalam kelas. Maklumlah Pak, sekolah saya itu kan di desa dan anak-anak kelas 2 itu kan anak-anak yang masih kecil sehingga apa namanya jiwa mereka itu loh Pak, masih jiwa yang apa namanya suka bermain dan suka membuat gaduh ya, namanya juga kelas 2 ya Pak ya. Iya. Si Wah, itu kecil. bukan ya itu merupakan penyelesaian sangat bagus yang sudah Ibu Alfiah ambil. Saya setuju dengan rencana itu, Bu. Iya Pak, alhamdulillah apa namanya dengan pertemuan saya dengan Bapak, saya bisa apa namanya mencurahkan masalah apa yang telah saya hadapi dalam mengambil apa namanya langkah untuk menyelesaikan permasalahan ini. Saya agak legowo, agak apa namanya tenang gitu loh. Alhamdulillah. Alhamdulillah, Bu. Saya juga merasa senang dan Ya. sangat bersyukur yang pada akhirnya Bu Alfiah sudah merasa lega. Bu Alfiah tadi merencanakan sebuah komitmen. Apakah yang akan Ibu lakukan untuk menerapkan komitmen tersebut? Adakah batasan atau deadline-nya untuk melaksanakan komitmen tersebut? Iya Pak, mengenai hal itu ya, apa namanya secepatnya saya akan berkomitmen dalam proses kegiatan belajar mengajar. Saya akan menerapkan itu loh Pak, apa namanya pembelajaran berdiferensiasi dan kesepakatan kelas tersebut untuk mengatasi anak yang gaduh dan ramai. Oh, berarti begitu ya. Lalu selanjutnya dukungan apa yang kira-kira Bu Alfiah butuhkan untuk melaksanakan komitmen tersebut? Itu Pak. Nah, apa namanya terkait masalah ini ya, saya juga masih dalam pikiran Pak. Saya akan berusaha ya berkomunikasi dan berkolaborasi dengan sesama guru kelas sehingga apa namanya bisa memberikan masukan ataupun motivasi terkait pembelajaran yang saya lakukan. Oh, wah itu merupakan ide bagus Bu. Semoga semuanya dapat segera terselesaikan Bu. Dan semoga Bu Iya, Alfiah kembali bekerja dengan suasana hati tenang dan nyaman. iya Pak. Dan terima kasih ya Pak ya atas waktu nih Bapak dan semuanya baik saran maupun masukan sehingga apa namanya saya merasa enakan dan lega Pak. Semoga nanti apa namanya kita itu menjadi guru yang apa ya bisa memberikan teladan yang baik bagi murid-murid kita ya Pak ya. Iya Bu, sama-sama Bu. Amin, amin. Nah, saya mohon izin pamit ya Pak ya. Oh iya Bu. Terima kasih ya Pak Yusman. Assalamualaikum. Iya sama-sama Bu. Waalaikumsalam. Ya Pak, terima kasih.